Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan membahas manfaat puasa bagi kesehatan. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Nah, mungkin di awal-awal teman-teman merasa puasa agak berat, tapi sekarang sudah merasa lebih ringan. Karena apa? Kalau misalnya di ilmu biologi itu ada istilah yang namanya jam biologis, di mana tubuh kita itu sudah tersetting untuk jam makannya, jam tidurnya, jam bangunnya. Hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di sosial media. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita rangkum. Nah, diantaranya itu ada pertanyaan, bener gak sih puasa itu bisa bikin kurus? Atau bener gak sih puasa itu bisa nyembuhin penyakit mah? Atau bener gak sih puasa itu bisa menyembuhkan atau mengurangi gula darah? Jadi sangat bermanfaat untuk orang yang diabetes, kolesterol, jantung, dan sebagainya. Nah, sebenarnya semua pertanyaan-pertanyaan tadi itu sudah terjawab lewat sebuah penelitian yang ditemukan oleh seorang peneliti yang berasal dari Jepang yang bernama Yoshinori Ohsumi. Yoshinori ini telah menemukan dan membuktikan bahwasanya puasa itu dapat memicu suatu respon tubuh yang dinamakan atau yang disebut dengan autopagi. Apa sih autopagi itu? Autopagi itu sebenarnya istilah yang berasal dari bahasa Yunani kuno, dimana kalau misalnya diartikan ke bahasa medis itu artinya self-eating, atau sel-sel tubuh itu memakan sel-sel tubuh lain yang sudah rusak atau yang tidak berguna bagi tubuh. Jadi ketika tubuh kita lapar, maka sel-sel tubuh kita juga akan ikut lapar. Nah, apa yang dimakannya adalah sel-sel mati atau sel-sel yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh, karena nanti kalau misalnya tidak dibuang atau tidak dihilangkan dari tubuh itu akan bersifat racun. Berkaitan dengan autopagi tadi, ada juga penelitian yang mengaitkan tentang puasa dan autolisis. Nah, autolisis itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi pada saat kita berpuasa, itu kan kita beraktivitas nih. Nah, setelah kita beraktivitas, otomatis energi kita berkurang. Nah, ketika kita mengasup makanan pada saat sahur, nah itu mungkin di siang hari itu energi sudah habis. Jadi, tubuh ini akan mengirimkan sinyal ke otak bahwa memberitahu bahwa kita itu sedang lapar dan harus makan. Tapi di satu sisi lain, kita itu sedang berpuasa. Otomatis ada dua pesan yang bertabrakan yang sampai ke otak, sehingga akhirnya otak akan mengaktifkan yang namanya autolisis. Autolisis ini akan memprogram ulang tubuh kita menjadi kembali ke kondisi ideal. Autolisis dan autopagi ini sebenarnya berjalan seiringan, di mana autolisis tadi menjadi pemogramnya dan autopagi itu yang menjalankan programnya. Kan sudah kita bahas tadi bahwa autopagi ini adalah suatu proses tubuh di mana tubuh memakan sel-sel yang sudah mati dan sudah rusak yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Dengan demikian, autolisis ini akan menghilangkan sel-sel mati dan sel-sel yang sudah rusak, serta timbunan lemak yang menjadi sarang penyakit bagi tubuh. Bisa disimpulkan bahwa puasa itu membantu penyembuhan penyakit-penyakit yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, teman-teman, ternyata ada satu fakta menarik mengenai puasa jika dibandingkan dengan diet biasa. Dimana kalau misalnya orang berpuasa itu dan mereka meniatkan untuk berpuasa, maka autolisisnya akan aktif. Sementara orang yang diet biasa tanpa ada niat berpuasa, autolisisnya tidak akan aktif. Jadi udah tahu kan bahwa memang puasa itu memberikan dampak yang positif terhadap kesehatan. Nah, terus kenapa ada orang yang sudah berpuasa tapi berat badannya tidak turun atau bahkan ada yang naik? Nah, ini berkaitan dengan asupan yang dimakannya saat sahur dan berbuka. Jadi sebenarnya puasa itu kan menahan diri kita dari makan dan minum. Jadi ketika berbuka dan sahurnya mengkonsumsi makanan yang berlebih, otomatis berat badan tidak akan juga turun. Karena ada kaitannya dengan jumlah kalori yang kita asup. Nah, ketika kita berpuasa tapi asupan kalori kita melebihi kebutuhan harian kita, ya otomatis berat badan itu tidak akan turun. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai manfaat puasa bagi kesehatan. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.